ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, saya mohon maaf nggak bisa buka ininya karena lagi di jalan, takut ininya wifi-nya goyang-goyang. Iya, nggak apa-apa, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz di siang hari ini bisa memberikan kajian tematik ya, Ustadz. Judulnya Ya. Semangat Ramadan untuk meraih ridho Allah. Karena ini bertepatan juga dengan bulan Sya'ban dan kita sudah menghitung hari ya untuk menuju Ramadan. Ya, Bapak dan Ibu, semoga kajian siang ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, bermanfaat, terutama dalam hal menghadapi bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Silahkan Ustadz dimulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Baik ya. Mari kita awali pengajian kita dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk paham Quran, mengamalkannya, dan juga kita sehat walafiat. Allah buka pintu rahmat, pintu ridho, pintu ampunan. Orang tua kita diampuni Allah dosa-dosanya. Amin. Anak cucu bantu kita soleh dan solehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lihat surat 2 183 ya. Surat 2 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Surat 2, surat Al-Baqarah ya Ustadz. Ya, 183. Ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Ingat tuh yang dipanggil itu orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi wajib nih puasanya. Makanya kita harus semangat karena hukumnya wajib. Dan bukan saja umat Muhammad aja. Umat-umat sebelumnya juga sudah diwajibkan juga berpuasa Ramadan. Tujuannya agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhirnya itu, kita puasa Ramadan itu, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah memang orang yang paling tinggi dalam hidup ini, dunia pun akhirat itu, orang yang bertakwa itu. Lihat sekarang suratnya 49 ayatnya 13. 49, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, kita lihat ayat ini. Allah Ta'ala, hai manusia. Jadi Allah panggil manusia ya. Bukan orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang beriman itu diwajibkan puasa. Sebagaimana orang sebelum kamu. Untuk apa? Supaya kamu bertakwa. Nah, kita lihat ayat ini. Sungguhnya kami ciptakan kamu, hai manusia, kami ciptakan kamu laki perempuan, benar. Bersuku-suku, benar. Berbangsa-bangsa, benar. Lita'arofu, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Tapi sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia itu ya jadilah orang bertakwa. Kalau pejabat mungkin 5 tahun ya mulia dimuliakan orang. Tapi kalau dia tidak bertakwa ya 5 tahun aja. Tapi kalau dia bertakwa, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, mulia di dunia sampai nanti di akhirat nanti. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, cuman nggak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa tanpa puasa. Puasa tidak akan diterima tanpa iman. Iman tidak akan diterima tanpa Islam. Jadi, imannya iman Islam. Kalau iman di luar Islam, nggak diterima. Kalau kita bisa mengatakan demikian. Karena surat 3 ayat 19. Surat 3 ayat 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Silakan yang lain baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam yang ngomong Allah. Kalau orang agama lain itu, kalau ditanya ada nggak sih agama Kristen atau Katolik itu yang paling mulia? Nggak ada. Nggak ada itu di kitabnya. Tapi kalau kita jelas kok. Kayaknya mereka itu suka mengatakan, kenapa sih orang Islam itu pede benar? Ya, kita tuh bukan apa-apa, ya ada ayatnya. Kita lihat lagi, surat 3 juga 85. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Nah, jadi
Barang siapa yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima. Hanya kita bersyukur loh, sudah diwariskan orang tua jadi orang Islam. Atau kalau yang mualaf, jadi dipanggil oleh Allah untuk jadi Islam. Syukur betul tuh. Hidayat. Nah, karena nggak akan diterima semua amal, semua apa agama lain kecuali Islam. Siapa yang mencari agama di luar Islam ya nggak diterima. Dan di akhirat nanti dia akan rugi. Kenapa nggak bisa balik ke dunia lagi? Nah, cuman yang harus kita tingkatkan iman kita. Karena panggilannya tadi itu tidak cukup hanya Islam. Iya, harus iman. Nah, tanda orang yang beriman itu apa tandanya? Tanda orang beriman itu suratnya 8, ayatnya 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bu Ani, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tapi kita susah membuktikannya. Apa kita sudah masuk begitu atau belum? Kita nggak tahu diri kita, nggak tahu juga orang lain. Tapi Allah kasih tahu kalau kamu ingin membuktikannya gampang. Lihat aja amalannya 2. Apa tuh amalannya 2 itu? Kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Coba yang lain lagi baca. Ibu Fauziah, bisa Bu Fauziah bantu surat Al-Anfal ayat 3 dan 4. Belum siap kali, Ari. Nah, saya bacain dulu ya Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan surat Al-Anfal ayat 3 dan 4. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, 1, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. 2 amalan ini dapat dilihat dan dapat kita rasakan. Jadi kalau orang sudah sholat sudah, menginfakkan sebagian rezekinya sudah. Nah, kalau ada 2 ini Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan saja dia benar-benar beriman, lahum darajatun inda rabbihim, diangkat Allah harkat derajat mereka. Wa maghfiratun, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan rezekinya berkah. Rezekinya ada-ada aja rezekinya. Nah, inilah orang-orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya, tawakal itu, lihat tandanya ada 2 yang bisa kamu lihat. 1, sholat. 2, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Kalau 2 ini sudah konsisten, konsekuen, mereka itulah orang yang benar-benar beriman.
Mereka itulah orang-orang yang diangkat harkat derajatnya, diampuni Allah dosa-dosanya, dan diberikan rezeki yang berkah. Nah, tapi jangan lupa ada satu lagi. Paling kurang orang beriman itu ada satu lagi nih. Apa satu lagi? Jangan mutusin hubungan silaturahim. Karena orang beriman itu bersaudara. Kalau dia mutusin persaudaraan, nah itu nggak jadi beriman. Dia nanti puasanya, semangat puasanya nanti hilang. Karena puasanya juga nggak akan diterima oleh Allah. Sholat sudah nih, infak sudah, tapi mutusin silaturahim, apalagi sama adik beradik, apalagi sama ipar-ipar, bahaya banget. Coba kita lihat surat 49 ayatnya 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bu Ani, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi orang-orang beriman itu saudara nggak saudara bersaudara, apalagi kalau dia saudara. Apalagi kalau dia misalnya ipar-iparan itu kan saudara juga, cuma melalui perkawinan. Tapi betapa banyak orang putus hubungan dengan ipar, padahal dia puasanya rajin. Ya, biar dia semangat puasa Ramadan nantinya, ya diterima nanti. Karena kan syaratnya harus saudara. Malah ada kewajiban kita, kalau misalnya adik kakak kita, yang dia kayaknya udah lama nggak teguran, nah selisih paham, damaikan dia. Kamu sukses, nggak sukses juga ya damaikan dia. Supaya kamu dapat rahmat. Atau kita nih, sama kakak kita, sama adik kita. Udah lama nih nggak ketemu, udah lama nggak teguran. Kita yang minta maaf. Maafin ya, mungkin aku ada yang salah. Atau kamu salah, saya maafin. Ternyata dia bilang nggak bisa. Sampai hari kiamat nggak akan saya maafin. Kalau kita sudah minta maaf dulu, dia nggak mau maafin, tugas kita selesai. Jadi dia yang tanggung jawab tuh di hadapan Allah nanti, dan puasa kita juga nggak terganggu. Tapi kalau kita putus hubungan silaturahim, bahaya. Bagaimana mau puasa, semangat puasanya akan pudar nanti. Kenapa? Karena orang mutusin silaturahim itu, suratnya adalah surat 47. 47 ayatnya 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum ma absaruhum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Shadaqallahul azim. Coba yang lain baca. Rinjani Ada. mungkin Ari. Rinjani mau baca Rin. Mbak Ike, Bu Nur Leli. Bu Nur Leli, bisa baca terjemahannya, Bu? Pak Rodian, Mbak Tesi. Udah, Bu Ani, silakan Bu Ani. Saya baca bisa. Oh, Ya, silakan. Alhamdulillah. 22 udah Icuk, silakan. 34 ya, Ustadz. ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu perhatikan Allah katakan, biasanya orang kalau udah mampu, orang udah kaya, biasanya suka merusak di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Padahal Allah katakan, orang yang memutuskan silaturahim, ya, memutuskan keluarga itu, satu dikutuk Allah, gimana mau pahalanya, gimana mau puasanya diterima, semangat nanti puasanya nggak diterima. Yang kedua, ditulikan kupingnya. Yang ketiga, dibutakan matanya. Yang keempat adalah ditutup hatinya dari memahami ayat-ayat Allah. Gara-gara mutusin hubungan silaturahim. Ya kadang-kadang orang itu putus hubungan itu kisah karena warisan. Warisan ternyata orang yang saka itu udah pastikan aja lah. Nanti diganti oleh Allah. Kalau ada saudara kita atau adik kita serahkan dia. Mau diambil semua nggak apa-apa. Ikhlas saja lah. Atau kadang-kadang karena gara-gara utang piutang. Kalau ada utang piutang bebasin aja. Bebaskan aja. Coba lihat surat 2, 280. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Silakan Bu Ani. Bu Ani. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Betul nggak itu Ustaz ayatnya ya? Iya betul. Oh, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau orang-orang yang berpiutang sama kita nih, maka tegur tagih dulu. Allah, saya tahu dia lupa. Setelah ditagih, ya belum ada balikannya, udah bebaskan. Itu kamu lebih baik kalau kamu tahu. Dan itu benar itu. Kamu akan lebih baik kalau kamu tahu. Cuman karena banyak orang nggak tahu, jadi dia nggak mau bebasin. Apalagi kalau datang kompor gas, nah, susah untuk dia melepaskan. Padahal itu sebetulnya itu ladang. Kita anggap aja mungkin ada zakat kita belum kebayar, infak kita belum kebayar. Nah, dengan bebasin itu, sekaligus jika ada zakat belum kebayar, bisa. Atau sedekah kita kurang, bisa sekali. Baik, balik lagi ke puasa tadi. Jadi berarti kita puasa Ramadan itu Islam, iman, baru puasa Ramadan. Nah, terus mengenai puasa Ramadan, kembali lagi ke surat 3, 183 tadi, sekarang 184-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Coba yang lain baca.
Kak Ike, silakan Mbak Ike. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Allah kasih tahu bahwa puasa Ramadan itu sudah Allah tentukan harinya. Kalau nggak 29 hari, 30. Tidak ada yang 28, tidak ada juga yang 31. Kalau nggak 29, 30. Nah, barang siapa yang sakit, Allah berikan kemudahan. Boleh dia nggak puasa kalau dia sakit. Tapi bayar di bulan lain. Tapi kalau di bulan lain dia nggak bisa puasa, maka bayar fidyah. Apa sih bayar fidyah itu? Ya berapa makan hari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jumlahin tuh. Itu. Itu 3 kali makan. Kalau dia 25.000 nih, sekali makan, berarti 3 kali 25. 75. Sehari nggak puasa, bayar 75. Kalau dia 75. Kalau yang lebih. Kalau yang kurang-kurang. Tapi Allah katakan kalau kamu ingin berbuat baik, maka kebaikan itu balik ke diri kamu. Berbuat baik mana? Misalnya dia nggak puasa nih, bayar fidyah. Nanti di bulan Syawal atau bulan lain dia bayar lagi dengan puasa. Kebaikan itu balik ke diri. Tapi Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan yang kamu lakukan pada bulan Ramadan itu lebih baik kalau kamu tahu. Lebih baiknya itu banyak. Ya, termasuk ada hadis Nabi yang mengatakan, sumu tasihu. Puasalah kamu agar kamu sehat. Jadi kita puasa Ramadan itu sebetulnya supaya kita juga sehat juga. Ditoksin. Jadi kita kosongkan perut kita itu supaya ada makan-makan yang kurang bagus keluarin. Ada makan haram keluarin. Makanya puasa Ramadan itu supaya kita semangat. Banyak ya, banyak. Dan juga salah satunya juga Ramadan itu diturunkan Quran. Banyak orang banyak baca Quran. Tapi saran saya kalau orang tadarusan ngaji itu sama artinya mestinya. Jangan Arabnya doang. Kalau Arabnya doang ya pahala kita yakin dapat pahala. Tapi kita nggak dapat ilmunya. Ilmu Allah nanti kita nggak dapat. Baik, 185. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Silakan yang lain baca, yang belum baca. Ibu Titi, silakan Bu. Mbak Titi, silakan Mbak Titi. Bu Wanda, mungkin Bu Wanda mau baca. Bu Wanda. Ya, boleh saya baca ya. Mangga Bu, tafadholi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bagi bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lihat. Jadi Allah katakan di ayat ini, Syahrul Ramadan. Syahrun itu bulan, Ramadan itu ngapusin dosa-dosa kita. Arti Ramadan itu ngapusin dosa, membakar dosa. Ini harus semangat itu puasa Ramadan itu. Udah bikin sehat, ngapusin dosa. Kita berterima kasih loh sama Allah itu jadi orang Islam. Setahun sekali ngapusin dosa. Nah, kemudian Allah katakan, barang siapa yang nggak kemana-mana, nggak sakit, nggak musafir, maka wajib dia berpuasa Ramadan. Wajib. Kecuali kalau yang sakit, musafir, maka boleh puasa di bulan lain. Kalau di bulan lain nggak bisa, dia boleh bayar fidyah. Allah ingin memudahkan kamu sebetulnya. Jadi puasa ini jangan kita sulit-sulitin. Allah ingin memudahkan kamu. Sempurnakanlah puasa kamu dan banyaklah sebut nama Allah sebagaimana yang Allah berikan petunjuk pada kamu agar kamu menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Makanya kita harus semangat ya. Puasa bikin sehat, ya, puasa diturunkan Quran, puasa ngapusin dosa juga, dan puasa juga itu doa-doa dikabulin. Doa kita dikabulin. Minta apa aja dikabulin, diminta, disuruh oleh Allah. 186-nya itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang lain lagi? Silakan Mbak Ami. Baca terjemahannya Mbak, Al-Baqarah ayat 186. Teh Ami. Halo, Baca ya, sebentar. 186, 186. 186. Ya. Sebentar. Ya, diam lagi. Nanti mau baca dulu ya. Ya. Dan apabila
hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. 86 aja. Ya. Ya. Jadi Terima bila ada kasih. orang yang puasa Ramadan, menanyakan tentang Allah, bilang Allah dekat. Makanya kita harus semangat tuh puasa Ramadan itu. Allah dekat sama kita. Bila kamu ada sesuatu keinginan, mintalah kepada Allah pada bulan Ramadan itu. Doanya dikabulin. Makanya Ramadan itu udah bikin sehat, ngampusin dosa juga, turun Quran, Allah dekat, dan kita ditawarkan oleh Allah. Mintalah kamu kepada aku, niscaya aku kabulkan, asal benar beriman padaku dan penuhi tuntunan aku. Kalau kita minta kepada orang, kan belum tentu orang mau ngasih kan. Moodnya lagi nggak baik. Kalau kita minta kepada Allah itu, apalagi bulan Ramadan. Waktunya benar dan ditawarkan oleh Allah. Makanya selama bulan Ramadan itu, sholatnya awal, berdoa, tahajud jangan lupa, subuh awal, asar awal. Dan Allah suruh kita berdoa itu bukan saja ayat ini. Ada lagi surat 40 ayat 60. 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Silakan Mbak Ike. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan Tuhanmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sadaqallahul azim. Allah itu. Allah yang berfirman langsung. Mintalah kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Orang-orang yang tidak mau minta kepadaku, Allah katakan. Nanti udah disiapin neraka jahanam. Nah makanya kita Ramadan ini hikmahnya banyak banget kan. Puasa Ramadan tuh. Biar sehat. Hapusin dosa, turun Quran, Allah dekat, doa dikabulin. Tapi dengan syarat 3 tali. Jadi dia sholat, dia infak, dan dia menjaga hubungan silaturahim itu. Karena penting banget itu. Dengan usahakan kalau bisa kita itu sebelum Ramadan itu saling memaafkan, saling kalau antara ada kakak sama adik yang kayaknya dia berbeda pendapat, kita ini aja, kita mintakan aja ya maafan, atau kita sendiri. Ya, kenapa kan penting banget itu. Kalau seandainya dia nggak dia nggak memaafkan, ya urusan dia kan. Dan dia, soalnya kan silaturahim itu berat sekali. Bisa silaturahim itu kan
Dikutupkan dari itu. Dikutuk, ditulikan. Yang kedua, infak. Nah, infak itu sangat penting juga. Kenapa infak itu penting? Surat 392. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Silakan Mbak Ami. Mbak Ami baca lagi Mbak Ami. Rinjani mungkin Arya. Rinjani mau baca. Surat Silakan Mbak Rinjani. berapa? Surat Ali Imran ayat 92. 992. Surat 92 ya? Ya. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu orang-orang yang Bukan mendustakan. itu ya. Oh, ini salah Al-Imran. Ali Oh, Al-A'raf itu. Aduh, saya salah. Siapa dulu itu ya? Saya baca boleh? Bu Ya, Yeni ya, ya. boleh. Silakan, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Cuma 92 aja ya Ustaz ya? Ya. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebajikan yang kamu kerjain. Puasa nggak diterima. Sholat nggak diterima. Kalau dia tidak menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Apa saja kamu infakkan, Allah Maha tahu. Sebetulnya infak itu, kalau kita masih ada orang tua itu utama loh. Orang tua utama, saudara susah utama kedua. Coba lihat suratnya 2 ayatnya 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Bu Ani, silakan Bu Ani. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi, makanya jangan lupa bahwa kita syaratnya kan tadi 3 tuh, sholat, infak, silaturahim. Nah, infak ini nggak usah jauh-jauh. Masih ada orang tua. Usahakan kalau bisa jangan 2,5%, kecilan. 2,5% itu 1 juta cuma 25.000. 25.000 bagi 5. Tua 5.000, orang tua 5.000. Tante cerewet 5.000, ipar yang resep 5.000, anak yatim 5.000. Itu udah kurang. Saya usahakan dia berani meminjamkan. Dia berani minjam. Ini tuh 20% itu masuk minjamin.
Kalau lihat surat 2, 245. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Silakan Bu Mbak Wanda, Ike. Bu Wanda kali Ari, Bu Wanda ya. Oh, Bu Wanda silakan. Bu Ike, Mbak Ike bisa? Saya Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul adzim. Di barang siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, berarti melebihi 2,5%. Allah akan lipat gandakan pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah yang membatasi rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki. Dan hanya kepada Allah kamu kembali. Kalau kita balik kepada Allah itu, kita nggak bawa apa-apa sebetulnya. Bawa amal itu aja itu. Makanya kalau kita mau berbuat baik itu, ya mumpung sekarang ini. Dan juga supaya puasa kita diterima juga. Setelah itu nggak diterima, Pak. Nah, syarat supaya diterima tadi itu sholat, infak, silaturahim. Nah, sholat juga kalau dia nggak sholat nggak diterima juga. 3 itu nggak bisa dipisahin itu. Kenapa nggak bisa dipisahin? Sholat nih misalnya. Coba lihat nih sholat surat 51, 56. 51, 56 sampai 58. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Silakan Mbak Ike. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sadaqallahul azim. Jadi Allah katakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Aku tidak minta makan kepada kamu. Justru kalau kamu menyembahku, aku kasih makan kamu. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki. Lagi mempunyai kekuatan yang sangat kokoh sekali itu. Cuman kalau dia nggak nyembah Allah, nggak bisa. Nah makanya syarat Ramadan ini jangan lupa. Supaya makin semangat kita. Puasa Ramadan makin semangat. Ramadan kita nggak sia-sia. Nah kalau amalan Ramadan itu yang paling bagus 3. 3 amalan Ramadan yang paling bagus. Apa 3 itu? Ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak. Supaya hidup kita tidak rugi. Puasa Ramadan kita tidak rugi. Malah untung besar. Lihat surat 35 ayatnya 29 dan 30. 35, 29, dan 30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Silakan Bu, siapa tadi yang Rinjani baca, belum pernah Rinjani. Mbak Rinjani, silakan. Mbak Rinjani mana ya? Kok nggak ada? Saya baca ya, Mbak Hari. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, Sadaqallah. jadi Allah kasih tahu sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah di luar bulan Ramadan saja pahalanya besar, apalagi bulan Ramadan. Dia ngaji. Yang kedua, lantaran apa yang kedua? Salat. Yang ketiga, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Maka Allah kasih tahu, orang yang punya amalan tiga ini, satu, mereka tidak akan pernah rugi. Kalau nggak rugi berarti untung dong. Yang kedua, pahalanya besar. Yang ketiga, lantakan diberikan karunia. Apa sih karunia itu? Karunia sehat, bahagia, senang. Yang keempat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Luar biasa ya. Makanya yang kita dorong selama Ramadan ini, mesti semangat tiga ini. Semangat ngajinya, semangat sholat tarawih tahajudnya, semangat juga berinfak sedekahnya. Ya Allah berkah. Berkah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, ya sebelum saya sudahi, kalau barangkali ada yang tanya-tanya. Ya, ada yang bertanya di kolom bacakan ya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara zakat mal dan infak atau sedekah? Ya, satu dulu ya. Ya. Ada perbedaannya, tapi hampir sama. Pertama itu zakat namanya, zakat. Zakat itu kalau dia berupa penghasilan namanya infak. Zakat itu kalau dia misalnya berupa hasil kita nih, kita kerja nih misalnya. Terus dia bisa beli rumah dua. Nah, rumah yang satu dipakai, rumah yang satu dikontrakin. Nah, ini zakat mal. Atau mobil dua nih, satu dipakai, satu digrabin. Nah, itu yang hasil grab itu zakat mal. Satu lagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu yaitu yang mensucikan puasa Ramadan. Selain itu sedekah biasa. Terus ada lagi? Ya, ada satu lagi Ustadz. Jika harta warisan atau tabungan yang sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%,
Apakah wajib dikeluarkan zakatnya pada tahun berikutnya? Begitu dia dapat, dia keluarkan nih. Tahun berikutnya, kalau ada nilai tambahnya kayak emas nih, dan nilai tambahnya, harganya dikeluarkan lagi. Tapi tidak dari modalnya. Jadi dia beli emas nih, harganya 10 juta. Tahun depan, harga emasnya di total kalau dia jual tuh jadi 12 juta. Jadi yang dia keluarkan itu adalah yang 2 juta nilai tambahnya. Bukan dari 10 juta. Ya baik Ustadz, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya Pak Ahmad. Ya. Ada lagi yang bertanya, Bu-Ibu? Silahkan yang ingin bertanya. Kalau enggak, saya bertanya ya Ustadz. Ya, boleh. Ini tadi kan Ustadz menjelaskan amalan Ramadan itu prinsipnya ada 3. Tadi yang ngaji, sholat, sama infak. Nah, ngaji di sini bukan hanya baca ya berarti? Iya. Jadi kalau misalnya ngaji, ya kita baca saja, ya pahalanya dapat pahala. Tapi sebetulnya Allah itu bukan saja nurunkan Quran ini untuk pahala. Supaya orang itu dapat pelajaran. Coba lihat, suratnya adalah surat 3829. 3829. Yang nanya baca. Ya, baik Ustadz. Surat 38 ayat 29. Ya Ustadz, ayat 29 ya? Ya, betul. Kitab A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi kitab Quran diturunkan ini sebenarnya penuh berkah. Arti berkah itu merubah diri kita yang lebih baik. Kalau-kalanya. Ingat. Pokoknya merubah kita lebih baik. Tapi supaya dia menjadi berkah, Quran itu mesti ditadaburi. Diperhatikan ayatnya itu. Baca, lihat artinya, paham. Supaya orang-orang berakal dapat pelajaran dengan Quran ini. Jadi bukan dapat pahala saja, tapi dapat pelajaran. Cuman kita kalau Ramadan kan kejar khatam nih. Nah ya itu, makanya Ustadz seringnya kan kejar khatam ya. Iya, padahal nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya lihat aja tuh ya. Suratnya surat 75, 16 sampai 19. Boleh yang lain baca boleh. Silahkan Bu Ani. Surat 75 ayat 16 Yes, sampai ya. 19. 16 sampai 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya. Jadi Allah katakan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran, ingin cepat-cepat menguasainya, jangan. Nanti kalau kamu baca nggak cepat-cepat, kami nanti yang akan memberikan kepahaman kepada kamu. Tapi cara bacanya gimana? Baca, lihat artinya, paham amalin. Baca, lihat artinya, paham amalin. Allah ulangi lagi. Kami nanti akan memberikan kepahaman kepada kamu. Cuman kalau kita bacanya cepat-cepat, misalnya kelompok kita ini 15 juz, di kelompok sana 17 juz, sakit hati kita. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa begitu. Nggak jadi. Nggak dikehendakin Allah. Kita lihat lagi suratnya 54. Ayatnya 17.
54, 17. Silakan yang lain baca. Mbak Wanda, silakan Mbak Wanda. Surat 54 ayat 17. Hmm. Mbak Wanda. Mbak Wanda nggak ada ya. Mbak Ike, silakan Mbak Ike. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Allah katakan kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Masalahnya, siapa yang menjadikan Quran itu peringatan dan pelajaran? Surat 54 juga, ayatnya 22. Nah, 54, 22. 54 ayatnya 22. Lanjut Mbak Ike. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Dimudahkan Quran untuk peringatan, pelajaran. Masalahnya siapa yang jadikan Quran untuk peringatan, pelajaran? Ayat 32-nya. Lanjut Mbak Ike. Ayat 32-nya sama, Ustadz. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama dimudahkan Quran untuk peringatan. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran untuk peringatan, pelajaran? Ayat 40-nya ke. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Dimudahkan Quran itu untuk peringatan. Dimudahkan Quran untuk pelajaran. Ya, siapa yang jadikan Quran itu peringatan dan pelajaran? Masya Allah berkali-kali. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ustadz, Silakan yang yang bertanya. ingin bertanya. Ya, Bu Ani silakan. Tadi Ustadz kan artinya Ramadan itu menghapus dosa ya Ustadz? Iya, Bahasa. betul. Terus kalau yang di dalam surat Ali Imran itu yang Islam itu sebenarnya artinya apa Ustadz? Kalau di dalam itu kan Indonesianya Islam gitu ya. Memang begitu ya. Artinya apa Ustadz Islam itu? Islam itu patuh, tunduk. Patuh ya. Bahasa Arabnya artinya patuh ya Ustadz? Ya, bahasa Arabnya patuh, tunduk. Patuh tunduk ya. Ya ya ya. Patuh atau tunduk kepada Allah itu Islam. Bukan menyerahkan, berserah diri gitu bukan Ustadz ya? Sama kan, menyerahkan diri, Oh patuh, sama ya. tunduk. Nah, Oh iya ya. kepada Allah sama. Ya Ustadz, terima kasih. Baik, ya. Baik, ada lagi pertanyaan Mbak Ami, Mbak Weni, Bu Fauzia, Mbak Ike, Mbak Tesi yang ingin bertanya silahkan. Ustadz bahas Lailatul Qadar sedikit bisa nggak Ustadz? Maksudnya kan dianjurkan untuk yang ganjil itu Ustadz, tapi sebetulnya kita berharapnya tuh di dalam bulan Ramadan itu bukan berarti di dalam yang gaji aja atau gimana Ustadz? Kita berdoanya, memohonnya gitu Ustadz setiap kali, setiap malam. Pertama kita baca dulu. Coba ya, Mbak baca Doa-doanya dulu. apa Ustadz yang untuk dibacain? Mbak baca dulu surat 97. 97 ayat. Ayat 1 sampai habis. Oh itu apa Lailatul apa namanya? Ya. Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar. Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, jadi Allah katakan Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Turunnya sih sudah Quran ini, cuman belum tentu turunnya kepada kita. Ya turun ke dunia sudah, tapi belum tentu turun kepada kita. Nah, bagaimana supaya dia turun kepada kita? Maka
bacalah Quran pada bulan Ramadan. Siapa yang beribadah pada bulan Ramadan itu, maka dia beribadah, nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berarti ya sampai 80, kayak ibadat 83 tahun lebih itu. Nah, malam qadar itu malaikat turun ke planet bumi ini sampai fajar. Nah, tapi kapan Lailatul Qadar itu datang? Bulan Ramadan. Nabi memperkirakan 10 terakhir, tapi perkiraan bukan pasti. Yang jelas malam qadar itu bulan Ramadan. Nah, sekarang kita pingin nih mau dapat malam qadar. Ya dari 1 Ramadan aja sampai akhir Ramadan. Kita bangun tahajud terus, tarawih terus. Pasti dapat tuh. Tapi kadang-kadang orang 10 terakhir, berarti perkiraan. Nah, kalau turunnya tanggal 17 gimana? Makanya usahakan kalau ingin dapat malam qadar itu setiap malam aja dia. Setiap malam dia ibadat, hidupkan malam hari. Pasti dapat malam qadar. Jadi jangan hanya malam ganjil, 10 terakhir ganjil. Ya belum tentu. Kan Nabi cuma perkiraan, bukan pasti. Ibadahnya seharian ya? Boleh bukan di masjid, nggak usah kita maksudnya diutamakan akan ketika kita beribadah di masjid, apa di rumah juga bisa Ustadz malam? Bisa, di rumah juga bisa. Nggak mesti di masjid. Tiap malam nih di rumah nih kita sholat, kita ngaji, zikir, rumah aja bisa. Kan tidak dikatakan malam qadar itu harus di masjid. Cuman kalau iktikaf dianjurkan di masjid. Seharian ya ibadahnya ya Ustadz ya, berarti pokoknya dari pagi sampai malam lagi sampai pagi lagi gitu terus ya Ustadz. Iya. Betul. Silakan Bu Fauzia. Ya, konfirmasi aja Ustadz. Ya. Ada yang mengatakan dari Isya sampai subuh. Nah, berarti sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Ari tadi, sehari semalam dari pagi sampai ketemu pagi lagi, atau sebenarnya dari setelah Isya atau Isya sampai subuh untuk malam qadar itu? Isya sampai subuh itu iktikafnya. Tapi kalau malam yang namanya kita ingin dapat malam qadar itu, malam, pagi, ibadah terus. Karena malam qadar itu turunnya bulan Ramadan. Siang Ramadan. Malam Ramadan. Jadi ibadahnya berarti siang malam kan. Siangnya kita puasa nih ibadahnya. Terus ibadah sholat waktunya oke, tahajudnya oke. Nah kalau iktikaf memang yang dari Isya sampai subuh itu. Dan itikaf nggak harus di masjid ya kalau perempuan ya Pak Ustadz ya? Nggak harus di masjid. Itikaf aja di rumah sendiri. Atau di musola, dia punya musola rumah. Cuman dikatakan sebaiknya di masjid, benar. Baik, ada lagi? Doanya apa Ustadz yang kita baca setiap hari supaya hadir malam Lailatul Qadar Ustadz? Ada bacaan? Surat 1780. 1780. Bu Ani baca, Bu Ani. Ya, bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ini doa tahajud Ustadz ya, biasa dibaca tahajud. Jadi ini juga maksudnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Ustadz? Iya, betul. Di doa tahajud juga ini kan. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi Bu Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ibu Marlina silahkan ingin bertanya. Ibu Yuni, Ibu Yeni, Ibu Uci, Ibu Wanda. Pak Rodian silahkan. Bu Ami mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya Ustadz. Ya, baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan Ramadan kami semangat dan juga kami mendapatkan malam qadar dan juga kami sehat walafiat. Amin. Kami juga dihapuskan dosa-dosa dan doa-doa kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami juga adalah Ramadan ini tahun ini sempurna dan baik dan kami dimudahkan segala urusan dunianya, doa-doa dikabulkan Allah Taala dan kita mendapat hasilnya yaitu dari balik bersuci dan kita menjadi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khair. Ustaz. Terima kasih Barakallahu Ustaz fiik. Nazamuddin. Terima kasih ya. Iya, Terima terima kasih. kasih Maaf Ustaz. lahir batin semuanya. Assalamualaikum. Semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ibu, Bapak-bapak. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair, Bu Ari. Akan baru join pulang sekolah. Assalamualaikum. Ya, terima Lahir kasih. batin. Terima Bu kasih. Ari, Bu Ani, Assalamualaikum. Bu Nan. Waalaikumsalam Bu Tesi. Terima kasih Bu Bu Wanda, Ergin, terima Bu Yani, kasih. Bu Yani. Assalamualaikum semuanya, makasih Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.